Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia De Gumingilung dengan NIM 23101163200007 dari kelas A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model dan pendekatan dalam pembelajaran daring yang tentunya sangat penting untuk dipahami agar proses belajar dan mengajar secara online dapat berjalan efektif. Yang pertama ada model blended learning. Model ini menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Artinya, sebagian materi disampaikan secara online melalui platform digital dan sebagian lagi disampaikan langsung di kelas. Model ini memberikan fleksibilitas sekaligus mempertahankan interaksi sosial yang penting dalam proses belajar. Blended learning banyak digunakan karena mampu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, sekaligus menjaga kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan berbasis kompetensi. Pendekatan ini fokus pada pencapaian kompetensi tertentu yang harus dikuasai peserta didik, seperti berpikir kritis, kreatif, dan kerjasama. Dalam pembelajaran daring, pendekatan ini menuntut perancangan materi dan aktivitas yang mendukung pengembangan kompetensi tersebut secara mandiri dan aktif. Kemudian pembelajaran daring juga dapat dilakukan melalui pendekatan sinkron dan asinkron. Pendekatan sinkron berarti interaksi antara pengajar dan peserta didik berlangsung secara real time, misalnya melalui video conference, sedangkan pendekatan asinkron memungkinkan peserta didik dapat mengakses materi dan mengerjakan tugas kapan saja tanpa harus bersama dengan pengajar. Pendekatan asinkron memberi kebebasan waktu dan tempat, namun menuntut kemandirian belajar yang tinggi. Selain itu, terdapat model pembelajaran kolaboratif daring yang menekankan interaksi sosial dan kerjasama antar peserta didik. Melalui forum diskusi, kerja kelompok virtual, dan proyek bersama, peserta didik dapat saling bertukar ide dan membangun pemahaman dengan kolektif. Model ini sangat sesuai dengan teori pembelajaran sosial konstruktivis yang menekankan interaksi sebagai kunci utama dalam proses belajar. Yang terakhir ada pendekatan yang dikenal sebagai Virtual Community Digital Learning Nusantara. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi tantangan pembelajaran daring di daerah dengan keterbatasan akses internet. Dengan membentuk komunitas belajar digital lokal, memungkinkan peserta didik dan pengajar tetap terhubung dan belajar secara efektif meskipun di wilayah terpencil. Secara keseluruhan, pemilihan model dan pendekatan pembelajaran daring harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, serta kondisi teknis yang tersedia. Kombinasi yang tepat antara teknologi, metode pengajaran, dan interaksi sosial akan menghasilkan pembelajaran daring yang efektif, menarik, dan bermakna. Demikian materi singkat mengenai model dan pendekatan pembelajaran daring. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam merancang pembelajaran online yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.